Hari ini saya berada di Cipayung, Depok. Berdasarkan informasi, di sini merupakan kediaman dari Wali Majeduk Wansehan. Tapi sampai saat ini saya masih belum tahu rumah beliau di sebelah mana. Semoga saja sih hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan beliau. Yuk! Nah, pemirsa selebritas yang on the weekend, di sini merupakan rumah dari Wansehan yang biasa disebut dengan Istana Al-Bahar. Semakin penasaran nggak sih kita sosok beliau ini seperti apa? Ikutin aku terus yuk! Assalamualaikum. Assalamualaikum, Umi. Baik, Umi. Assalamualaikum. Bukan perkara mudah untuk bisa bertemu dengan Habib Syekh Hob Al-Bahar. Selain tempat tinggal yang acap berpindah, waktu santai Wansehan tidak menentu. Tim selebritas yang on the weekend beruntung bisa bersemuka langsung dengan wali majdub paling terkenal di tanah air. Dalam perjumpaan eksklusif itu, Wansehan didampingi anak dan cucu. Keluarga yang bernasab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan perjalanan hidup dan kesaksian dari karomah yang melekat pada diri sang Habib. Buka aja ya, Ya. kan sudah menjaga jarak. Oke, Umi, ini aku ingin lebih dalam nih dengan mengetahui sosok dari Abah. Di mata Umi, Abah tuh seperti apa sih sebagai anak gitu? Kalau dari orang lain kan mungkin melihatnya Abah memiliki karomah yang wah itu sangat luar biasa gitu, Umi. Nah, kalau dari mata anak nih, Umi sebagai anak seperti apa sih sosok Abah ini, Umi? Ya, aduh jadi sedih ya. Ya sebagai sosok orang tua, ya beliau alhamdulillah orang tua yang sangat bijaksana pada anaknya. Kalau yang dulu sih yang anak masih pada gadis gitu, ya sempet sih beliau suka ngomong, Mbak, rambut tuh dipotong ya, jangan Wan, sini ntar gue yang botakin mau sekalian. Pernah anak digituin, iya, abah pernah, udah cuman begitu doang abah. Ya emang sih kalau diceritain, kalau di luaran gitu sosok beliau ya jadi panutan semua orang. Nah, Umi ada pengalaman nggak sih Umi dengan karomah yang dimiliki sama Abah? Ya banyak. Yang paling berkesan tuh apa tuh, Umi? Waktu itu Abah pernah bilang kata Abah, Wan nih entar lo baca ini Wan, bisa begitu. Tuh doa Abah dikasih ke suami, terus sama ke anak, sembari anak sembari dikelonin gitu sama Abah bertiga sama suami anak. Dibilang sama Abah apa, Wan nih baca doa ini Wan. Ntar itu tuh buat ngeluasin tanah lu Wan, sawah lu begitu. Ya alhamdulillah Allah kabul dan anak baca terus doa itu berdua suami. Alhamdulillah dikabul sama yang kuasa. Pengalaman anak juga waktu Abah pernah ke Ancol sampai 4 malam di situ Abah. Nah itu pengalaman anak tuh jam 5:30 sore anak pernah diajak keliling-keliling pakai perahu sama Abah, sama suami anak juga, kebetulan sama anak-anak tuh yang namanya Abu Bakar. Itu anak di dalam hati begini, ya Allah gue pengen banget kok ya, gue belum pernah ngeliat ikan di sini loncat segede-gedenya ikan, gue pengen nih ngeliat gitu ya. Ya Allah itu cuma di dalam hati anak doang.
tiba-tiba itu ikan segede-gedenya ikan loncat gitu, ya Allah, anak sampai kaget, astagfirullahaladzim. Tuh anak itu, ya Allah, udah tuh pas itu anak udah nggak berani ngomong apa-apa lagi sama abah, anak takut. Di dalam hati aja anak dibuktiin, apalagi anak diucap kata begitu, anak aduh ya Allah iya no ikan begitu. Itu anak nggak keburu ngambil HP, kalau saking HP anak tuh lagi di tas, kalau misalin HP anak lagi anak pegang, mungkin foto tuh ikan segede-gedenya ikan lompat di laut. Ya Allah, itu belum yang kecil-kecil tuh deket perahu. Ya Allah, begitu lucu buat ikan kecil-kecil, banyak banget itu. Sang anak mengaku sudah menyaksikan dan melihat langsung keistimewaan yang dimiliki Wan Sehan. Ya begitu, anak aja pokoknya masih takut dah kalau abah buktiin gini, anak takut, ada rasa takut. Makanya anak semenjak itu juga anak udah nggak berani ngomong apa-apa, udah begitu. Anak nggak berani, soalnya anak bilang, kan terkadang tuh tamu ada yang nanya, Wan ini kalau tulisan abah begini, itunya apa Wan gitu. Udah ini mah anggap aja, pokoknya yang ditulis abah, yang diomongin abah, mudah-mudahan Allah jadi doa. Udah anak cuman bisa begitu doang. Menurut penuturan dan cerita yang didengar sang anak, karomah yang dimiliki Wan Sehan sudah melekat dan terlihat dari semenjak kecil. Ya, anak sih dengar dari yang udah tua lebih dari abah ya, yang dialamin begitu. Katanya tuh abah emang dari kecil udah ada kelebihan dari Allah yang Maha Kuasa. Dan anak juga nggak bisa nyebutin kelebihan abah apa gitu. Yang penting mah dia sosok beliau itu udah kita nggak bisa milikin sebagai anaknya aja, kita nggak bisa milikin itu sosok beliau tuh. Semua orang yang cinta sama abah udah emang milik dia pada, bukan milik anaknya aja begitu. Kebanggaan tidak saja dirasakan anak istri, seluruh keluarga besar merasa terhormat memiliki sosok seperti Habib Syaikon, termasuk para cucu. Insya Allah gitu, maksudnya kita sebagai cucu itu bukan hanya kita, wah nih kita cucunya, bukan, akan tetapi kita tuh harus gimana kita biar jadi orang soleh seperti kita punya kakek gitu. Dulu pas kecil, waktu kecil nih, bahasa anak kecil itu, Jit minta duit gitu kan. Jit bilang, enggak, lu mesti minta duit sama gua, lu udah bisa nyari duit sendiri. Jadi dari kecil tuh diajak biar mandiri, jangan ngandelin kakek gitu. Cuman kita ya respon biasa aja, nggak mau nih nunjukin wah gue cucunya gitu, enggak. Kalau saya pribadi biasa aja gitu. Silaturahmi ini sekaligus menjadi waktu untuk menanyakan sejumlah peristiwa aneh dan ajaib yang selama ini menjadi perbincangan publik. Yang mengagetkan, sang anak justru meluruskan cerita dan pemberitaan yang menurutnya banyak yang terlalu melebih-lebihkan. Iya, yang anak tahu sih ceritanya tuh abah tuh ngasih daun sebanyak daun itu. Mungkin itu orang didoain, nih entar rezeki lu sebanyak kayak daun ini yang gua kasih. Mungkin abah begitu, cuman orang kadang-kadang kan beda ngasih begini. Yang anak tahu begitu. Lu entar kalau dapat duit sebanyak daun yang gua kasih, lu beli Fortuner. Yang anak tahu begitu, bukannya itu orang disuruh beli beli Fortuner pakai daun. Enggak itu kalau abah bisa marah, itu abah lebih marah digituin. Ceritanya ada orang miskin di daerah mana gitu lagi goreng ikan cuma satu, tiba-tiba abah masuk ngabisin ikannya, ngabisin nasinya. Sekarang kata itu orang hidup, alhamdulillah Allah angkat derajat itu orang gitu. Ya beliau juga maaf ya Baya, beliau juga kayaknya nggak mau terlalu wow gitu, nggak mau. Beliau kadang-kadang suka bilang, Wan tetap aja Wan, yang kuasa mah Allah Wan gitu. Ya pasti ya sama anak-anak aja kadang-kadang suka ngomong gitu, gue mau Wan
gue mah cuman itu doang Wan, cuman orang biasa Wan, gue mah gitu Abah. Kebanyakan tetap aja abang, ya abang kan manusia juga, cuman emang Allah kasih kelebihan begitu aja, kelebihan sama yang kuasa. Dibilang tuh sama orang tuanya dulu abah tuh tanpa belajar, emang dari dulu begitu, dari mulai kecil udah beda di antara anak-anak Abi Mustafa yang lain. Tuh, di antara saudara-saudaranya Abah yang lain. Abah katanya udah beda, gitu. Karomah yang dimiliki sang kakek pun dirasakan oleh cucunya yang berusia 17 tahun ini. Ceritanya itu, beliau waktu zaman mobil masih coret warna biru itu. Akhirnya, Wan, ambil drum buat ngisi air. Seharusnya ini mobil pakai bensin kan, ini pakai drum diisi pakai ergot. Akhirnya tuh isi di tangki mobil. Di tangki mobil nah dekat rumah itu. Sudah Wan, gue pengen jalan lagi. Sono ke laut, udah jalan tuh isi bensin pakai ergot. Jalan. Terlepas dari semua cerita kontroversi akan sosok Wan Sehan, keluarga selalu bersyukur karena memiliki seorang ayah juga kakek yang soleh, berkepribadian luar biasa, dan menjadi salah satu waliullah di Indonesia. Ya, nah cuman bisa alhamdulillah bersyukur mempunyai orang tua seperti beliau. Dan anak juga minta didoain biar beliau sehat, panjang umur. Beliau sosok orang tua yang anak nggak bisa sebutin dah. Anak cuma hanya bisa bersyukur kepada Allah. Anak dikasih orang tua seperti beliau, Habib Sehan. Bahkan kalau kepribadian anak, dia tuh melebihi segala-galanya bagi anak. Sebab anak-anaknya, sebab anak yang ngalamin sebagai anak, oh iya orang tua begini, orang tua gue begini gitu. Alhamdulillah beliau sosok seorang kakek yang bijaksana, seorang orang tua juga yang bijaksana. Alhamdulillah, makanya anak cuma bisa bersyukur kepada Allah, anak dikasih orang tua kayak gini. Tentu saja keistimewaan itu bukan untuk diumbar dan dipertontonkan. Lagi pula karomah itu hanya akan datang bila Allah yang menghendakinya. Wan Sehan memang terpilih untuk itu, tetapi beliau tak pernah menunjukkan dan bahkan menyembunyikan kewaliannya. Karena itulah yang disebut wali majdud. Waktu yang sangat mahal dan berkesan telah bertemu dengan salah seorang kekasih Allah. Terima kasih banyak, Umi. Iya, sama-sama. Oke, makasih.